Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesaro dari Prodi PGSD kelas RC, mahasiswa Universitas Primagraha. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS di mata kuliah pedagogik. Saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama yaitu, menurut Anda apa pengertian dari anak didik dan pendidik? Menurut saya, anak didik adalah subjek pendidikan yang membutuhkan bimbingan, sedangkan pendidik adalah individu yang memberikan pendidikan. Yang kedua yaitu, jelaskan 6 karakteristik anak didik sesuai pengembangan pengetahuan Anda. Yang pertama yaitu ada aspek biologis. Aspek biologis biasanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik atau kesehatan. Yang kedua ada aspek psikologis, meliputi tingkat kecerdasan, emosi, motivasi, dan minat bakat. Yang ketiga yaitu ada aspek sosial, terkait dengan kemampuan berinteraksi, bersosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kelima ada aspek etis, berhubungan dengan pemahaman nilai-nilai, etika, dan kemampuan membedakan baik dan buruk. Yang terakhir adalah latar belakang budaya, pengalaman, dan nilai-nilai dari lingkungan keluarga dan budaya yang membentuk cara pandang perilakunya. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan 7 peranan pendidik sesuai pengembangan pengetahuan Anda. Tujuan peranan pendidik meliputi peran sebagai berikut: fasilitator, motivator, pembimbing, evaluator, model, perencana, dan manajer kelas. Selanjutnya, jelaskan 3 lingkungan pendidikan sesuai teori fungsi peranan dan masing-masing, dan dikembangkan kepada analisis pemikiran Anda pribadi. Menurut saya pribadi, yang pertama dari pribadi keluarga. Keluarga adalah pusat utama pendidikan, tempat menanamkan dan mengembangkan dasar moral etika. Perannya yaitu orang tua yang selaku pendidik utama dan yang memberikan kasih sayang. Adapun sekolah fungsinya melanjutkan pendidikan yang dari keluarga dengan formal dan sistematis. Perannya adalah guru dan staf yang ada di sekolah. Masyarakat berfungsi menjadikan pengalaman di setiap interaksi sosial. Perannya yaitu tokoh masyarakat, organisasi, dan lingkungan. Pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal menurut saya yaitu pendidikan yang berstruktur dan bersistematis. Contohnya, dan berjenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan kurikulum yang jelas. Jika pendidikan non-formal, menurut saya pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur formal dengan waktu dan yang fleksibel. Contohnya, les privat, pesantren, dan homeschooling. Dan menurut saya, guru juga sangat bisa membuat pendidikan non-formal dengan jenis lembaga bimbel, kursus. Caranya yaitu guru dapat merencanakan materi, menentukan target peserta didik, dan menyiapkan tempat, waktu, serta mengurus perizinan jika itu diperlukan. Bab 3 adalah jelaskan makna kasih sayang, kewibawaan, tanggung jawab sesuai teori. Nah, menurut saya kasih sayang adalah sikap empati dan sikap peduli yang harus diberikan dari guru ke siswa, karena fungsinya untuk siswa agar
selalu dikasih empati dan motivasi oleh guru tersebut. Dan kewibawaan, maknanya ada pengaruh positif dan otoritas yang didasari oleh kompetensi, integrasi, dan rasa hormat. Fungsinya untuk menciptakan ketertiban, disiplin, dan arahan yang jelas. Tanggung jawab, maknanya adalah kesadaran akan kewajiban untuk mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik mencapai potensi maksimal, dan fungsinya untuk memastikan proses pendidikan berjalan optimal dan mencapai tujuan. Mengapa guru harus memiliki sifat tersebut? Karena menurut saya, guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi guru juga harus mendidik moral dan mengasihi, menyayangi siswa tersebut. Jika guru tidak mempunyai sifat tiga tersebut, maka sistem yang diterapkan di sekolah akan terasa hambar dan guru akan terlihat tidak peduli oleh siswanya. Adapun yang bab keempat, menurut saya paradigma pendidikan Islam adalah kerangka berpikir yang didasari oleh ajaran agama Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek pendidikan baik teori maupun praktik. Yang kelima yaitu 3 poin materi manusia sebagai animal education. Yang pertama ada manusia dapat didik. Manusia memiliki potensi dan kemampuan dasar untuk menerima pendidikan dan pembelajaran sepanjang hidup. Yang kedua ada manusia harus didik. Pendidikan adalah kebutuhan esensial bagi manusia untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaannya secara penuh. Yang terakhir ada manusia dapat mendidik diri sendiri. Selain didik dan mendidik oleh orang lain atau lingkungan, manusia juga memiliki kemampuan untuk mendidik dirinya sendiri secara aktif dan mencari proses dan menerapkan pengetahuan pengembangan pribadinya diri sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan materi yang saya dapat paparkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.